tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan bagaimana Ketua Yayasan, Sekretaris Yayasan, Pak Yakin, kepada Pembina, Pak Umur, kemudian dan seluruh hadirin pada pagi hari ini, khusus kepada Ketua MTUK, Pak Yakin, yang sudah berikan kontribusi luar biasa atas kegiatan santunan anak yatim dan duafa pada pagi hari ini. Salam dan lantas kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, pada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, dan pada seluruh muslimin dari awal sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, saya selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Baitur Rahman, di mana kita sama-sama tahu bahwa masjid yang luar biasa ini adalah bagian daripada Yayasan Baitur Rahman sebagai penanggung jawab. Untuk itu semakin makmur masjidnya, semakin besar syiarnya, semakin banyak kegiatan sosialnya, maka Yayasan Baitur Rahman juga akan semakin bagus dan semakin bermanfaat untuk masyarakat umum. Untuk itu santunan anak yatim dan duafa pada pagi hari ini adalah salah satu wujud dan ikhtiar seluruh pengurus kepada MTUK yang menjadi fasilitator pada santunan anak yatim, baik tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya. Saya sempat tadi diskusi sama Pak Ketua Yayasan. Ternyata hari ini ada sekitar 860 orang anak yatim dan duafa yang mendapat santunan. Tentu ada kenaikan dari tahun sebelumnya sekitar 700 sekian, kalau saya tidak salah. Tentu ini sebuah hal yang baru, hal yang seperti dipertahankan supaya tahun berikutnya jumlah santunannya bisa bertambah dan juga jumlah anak yatim dan duafa juga bisa lebih banyak lagi. Yang berikutnya saya perlu sampaikan bahwa alangkah bagusnya kalau di bidang MTUK ini, khususnya dalam bidang santunan anak yatim, sebagaimana saya sampaikan setahun sebelumnya, supaya ada follow up kepada anak-anak kita ini yang punya potensi akademik, tetapi secara ekonomi tidak membuat kekurangan. Jadi mungkin ada beberapa orang di antara kita ini, yang ada anak-anak kita ini yang punya potensi kecerdasan intelektual bagus, bisa kita create, bisa kita kembangkan, bina sekolahnya, pendidikannya, mungkin dari SD, SMP, SMA sampai ke kuliah. Tadi saya sampaikan kepada Ketua Yayasan supaya ada program itu, kalau bisa anak yang kita jadi ini sampai kuliah di Mesir bagian. Jadi nanti kalau mereka sudah selesai kuliah di Mesir, anak-anak yang ini salah satunya akan kembali mengurus masjid ini supaya ada generasi. Jadi tenaganya lebih muda, ilmunya lebih banyak, sehingga yayasan ke depan akan semakin bagus. Saya kira kesempatan Pak Ketua Yayasan, Ibu Erma mungkin bisa bikinkan salah satu program kerja follow up daripada santunan pada pagi hari ini, supaya ada satu dua orang yang kita bina, betul-betul kita bina dari SD, SMP sampai ke perguruan tinggi, supaya tentu hal ini bagus, banyak begini bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau ada follow up daripada anak-anak kita yang bisa kita bina dari A sampai sampai SMP sampai ke sarjana. Karena itu menjadi kegiatan yang berkesinambungan. Dan itu menjadi contoh yang bagus buat kita sekalian.
Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa masjid kita ini kan ada di kawasan perumahan menengah ke atas lah. Grand Wisata ini kan bukan termasuk perumahan yang menengah ke atas. Tentu dari segi kehidupan ekonomi juga insya Allah ada menengah ke atas. Kita berharap supaya kegiatan MPUK ini yang bisa maksimalkan semua klaster-klaster yang ada di Grand Wisata ini itu menjadi hal yang sangat bagus. Jadi kita berharap kalau misalnya tahun ini ada sekian 860 orang, tahun depan dengan membangun komunikasi yang intens dengan seluruh klaster-klaster di Grand Wisata ini, mudah-mudahan sumbangan ataupun donasi yang akan kita pakai untuk tahun berikutnya, termasuk pendidikan orang-orang tertentu yang kita akan bina ke depan, itu akan tidak mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan. Saya kira ini hal yang penting untuk menjaga kesinambungan atau keberadaan daripada masjid kita yang luar biasa ini, supaya menjadi rahmat untuk semuanya, menjadi berkah untuk semuanya, menjadi tempat puasa yang menyejukkan untuk semuanya. Saya kira itu menjadi tugas utama dari kita semua dan pengurus yayasan, kemudian bidang-bidang dalam yayasan, supaya membangun satu persatu padu untuk menjaga, memakmurkan dan memeriahkan seluruh kegiatan-kegiatan di masjid di sektor Islam ini. Ini masjid adalah masjid terbesar di Kabupaten Bekasi. Untuk itu kegiatan juga harus yang terbesar di Kabupaten Bekasi. Begitu bagian. Saya kira pada hari ini juga kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah KDNH, punya juga pesantren motivasi Indonesia di Burangkeng, dan juga mungkin beliau banyak mendidik anak yatim di pesantrennya. Ini bisa nanti kolaborasi, kita bersinergi dengan MDUK khusus dalam bidang anak yatim dan duafa. Saya kira demikian. Pada anak sekalian, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atas segala sambutan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.